Halo teman-teman, saya Julius Biantara dari Fakultas Hukum NIM 2018-0610-197. Di sini saya akan menyampaikan tentang hasil kerja saya yang berjudul Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Limbah Industri. Limbah industri berpotensi besar dalam pencemaran lingkungan, menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan hidup serta merusak ekosistem alaminya. Dampak negatifnya, menurunnya kualitas lingkungan hidup, baik karena terjadinya pencemaran atau kerusakannya sumber daya alam, adalah timbulnya ancaman atau dampak negatif terhadap kesehatan. Menurunnya nilai estetika kerugian ekonomi atau economic cost, dan terganggunya sistem alami atau natural system. Sebagai manusia kita juga harus merawat serta mencegah bagaimana agar lingkungan tidak tercemar. Di lingkungan yang terdekat, di samping itu perlu dilakukan penelitian atau kajian-kajian lebih banyak terhadap lingkungan serta mencari metode atau teknologi tepat guna untuk mencegah masalahnya. Lingkungan yaitu suatu hal yang penting dalam siklus kehidupan manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri. Kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Lingkungan sebagai sumber daya merupakan aset yang dapat mensejahterakan masyarakat. Pencemaran lingkungan ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas makhluk yang ada di bumi. Anjing, kok gini banget ya? Lagi efek gini lucu. Padangan paling. Ojo dijelek iki. Iya, Pak. Tapi kayaknya aku yang penting mukanya jelas. Oh, kan biku putih ya. Nah, nek putih apa? Tembus, Pal. Iya, tembus. Nih. Nih irang. Irang ketok gitu kambing ku irang. Dadi ngene. Ki putih hilang. Aku salah ini. Ada itu mungkin kena cahaya ya kilong-kilong lho. Cahayanya. Ya. Nah, iki sing mengkrat ya untune BLA, hilang kabeh. Nek kowe, Pal? Ya padha. Matanya biru lho, Man. Ini ada jaraknya ya. Alis, nah ini ada hilang. Ini sudah mending. Bisa ganti background. Kajian gue kok ngerti aku. Baca marah buku medeni, Pal. Wis lah. Wis aku semono ya. Masuk. Oh no lho.
Mas Kris. Menang ya? Hal ini tidak terlepas dari kegiatan industri yang melibatkan penggunaan bahan-bahan kimia yang berbahaya, terutama limbah industri jika terlepas ke lingkungan tanpa melalui proses pengelolaan lebih lanjut sehingga bahan-bahan tersebut dapat diurai oleh mikroorganisme di lingkungan pembuangannya. Limbah sendiri dibagi menjadi beberapa macam. Di antaranya ada limbah rumah tangga atau limbah pabrik atau industri. Seperti halnya namanya limbah rumah tangga merupakan limbah yang dihasilkan dari aktivitas rumah tangga manusia sehari-hari. Beberapa aktivitas manusia yang menghasilkan limbah antara lain adalah mencuci, baik piring maupun pakaian, dan memasak. Next. Aduh, benar. Nah, contoh limbah air dari pabrik di antara lain adalah sisa bekas pakaian cair, sisa pengawet cair atau limbah tempe, limbah tahu, kebocoran minyak di laut, serta sisa-sisa bahan kimia lainnya. Limbah padat merupakan buangan dari hasil-hasil industri yang tidak terpakai lagi yang berbentuk padatan. Contohnya ada lumpur maupun bubur yang berasal dari suatu proses pengolahan ataupun sampah yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan industri serta dari tempat-tempat umum. Limbah padat seperti ini apabila dibuang dalam air pastinya akan mencemari air tersebut dan dapat menyebabkan makhluk hidup yang tinggal di dalamnya akan mati pastinya. Beberapa contoh dari limbah pabrik padat antara lain adalah plastik, kantong, sisa pakaian, sampah, kertas, kabel listrik, sisa semen, lumpur-lumpur sisa industri, dan lain sebagainya. Contohnya pada pertanyaan ini tentang apa dampak limbah industri terhadap lingkungan. Dan yang kedua ada bagaimana cara mencegah atau menyikapi pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah industri. Dalam perkembangan globalisasi, banyak bermunculan teknologi canggih yang mendorong kehidupan manusia, namun dalam perkembangan teknologi memiliki dampak terhadap lingkungan. Dampaknya itu pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah. Mencegah dan menyikapi pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah. Dengan semakin meningkatnya perkembangan sektor industri, di bidang pertanian, industri kimia, industri logam dasar, industri jasa, dan jenis aktivitas manusia, maka semakin meningkat pula pencemaran tanah. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan akibat dari aktivitas tersebut, maka perlu dilakukan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan. Salah satunya dengan menetapkan baku mutu lingkungan yang mencakup keseluruhan mulai dari baku mutu air, limbah cair, baku mutu udara emisi, dan lain-lain. Cara pencegahannya, pencemaran terdiri dari langkah pencegahan yang tentunya pengendalian, langkah pencegahan pada prinsipnya mengurangi dari sumbernya untuk mencegah dampak lingkungan yang lebih bahaya ya. Kesimpulan dari saya,
Pembangunan yang mengandalkan teknologi dan industri dalam mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi seringkali membawa dampak negatif bagi lingkungan hidup manusia. Pencemaran lingkungan akan menyebabkan menurunnya mutu lingkungan hidup, sehingga akan mengancam kelangsungan makhluk hidup, terutama ketenangan dan ketentraman hidup manusia. Adanya pengertian dan persepsi yang sama dalam memahami pentingnya lingkungan hidup bagi kelangsungan hidup, manusia akan dapat mengendalikan tindakan dan perilaku manusia untuk lebih mementingkan lingkungan hidup. Kemauan untuk saling menjaga kelestarian atau keseimbangan lingkungan hidup merupakan etikat yang luhur dari dalam diri manusia dalam memandang hakikat dirinya sebagai warga dunia. Kalau saran dari saya, limbah industri harus ditangani dengan baik dan serius oleh pemerintah daerah di mana wilayahnya terdapat industri. Pemerintah harus mengawasi pembuangan limbah industri dengan sungguh-sungguh. Pelaku industri harus melakukan cara-cara pencegahan pencemaran lingkungan dengan melaksanakan teknologi bersih, memasang alat pencegah pencemaran, melakukan proses daur ulang, dan yang penting harus melakukan pengolahan limbah industri guna menghilangkan bahan pencemaran atau paling tidak meminimalkan bahan pencemaran hingga batas yang diperbolehkan. Ya udah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cucu lambi anya